Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Kediri, Bapak Dr. Andes Muhammad Nizar MPD, dan juga yang kami hormati kepada segenap Dewan Pendidik MTSN 1 Kota Kediri, dan juga staf karyawan, dan tak lupa yang kami banggakan kepada anak-anakku semuanya, baik kelas 7, 8 ataupun kelas 9. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian fikih yang kita ambil dari kitab Safinatun Najah untuk yang ke-6 kalinya ini, di mana pembahasannya ini nanti mengenai tanda-tanda balik. Oleh karenanya, marilah kita mulai kajian kita yang ke-6 ini dengan membaca Ummul Kitab, dengan harapan apa yang telah kita pelajari nantinya akan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati abi ummi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ikhwanihi minan nabiyina wal mursalin wa ala alihi wa ashabi kullin ajma'ina wa tabi'ina wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma khususan khasa mu'assasatihil madrasah wa khususan ila masyayikhina wa masyayikhikum wa mu'allimina wa mu'allimikum wa khususan ila abawaikum annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun alamatul bulughi salasun tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakari wal unsa wal ihtilamu fi dzakari wal unsa litis'i sinina wal haidu fil unsa litis'i sinin. Musannaf dawuh dalam kitabnya pasal yang ke-6 adalah alamatul bulughi salasun. Jadi tanda-tanda orang memasuki atau mencapai usia balik ini ada 3. Yang pertama adalah tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakari wal unsa. Sempurnanya usia seseorang ketika mencapai 15 tahun, baik untuk laki-laki ataupun yang perempuan. Artinya di sini anak-anak semuanya yang kami banggakan, saat kita ataupun kalian mencapai usia 15 tahun, maka secara otomatis di usia kalian yang 15 tahun tersebut, kalian ini sudah balik. Ini tanpa ada embel-embel yang lain. Intinya sudah mencapai usia 15 tahun pun itu sudah balik. Baik sudah haid ataupun belum, baik yang laki-laki sudah keluar air mani ataupun belum, intinya kalau sudah mencapai usia 15 tahun, maka seseorang tersebut menjadi balik. Adapun untuk tanda yang kedua ini adalah wal ihtilamu fi dzakari wal unsa. Yakni tanda balik seseorang yang kedua ini adalah ihtilam. Nah, ihtilam ini dimaknai sebagai seseorang yang bermimpi, kemudian dalam mimpinya tersebut mengakibatkan seseorang tersebut ini mengeluarkan air mani. Nah, biasanya ini terjadi di anak laki-laki rentang usia 13 tahun sampai dengan kurang dari 15 tahun. Nah, ihtilam ini merupakan jalan yang normal ya, sesuatu yang normal, sehingga tidak perlu takut. Biasanya ihtilam ini pun seringkali disebut sebagai mimpi basah, ngompol, tapi bukan yang berbau pesing. Baunya ini aneh, tidak seperti halnya baunya air kencing untuk seorang laki-laki.
Dan untuk perempuan, ini batasnya dia ihtilam ini adalah litis isinin, yakni ketika perempuan tersebut ini berusia 9 tahun. Hanya saja secara pribadi saya tidak pernah bertanya kepada anak-anak perempuan apakah dia itu bisa ihtilam ataupun tidak. Yang jelas ihtilam ini pasti dialami oleh anak laki-laki. Sehingga dari ihtilam tersebut, meskipun dia belum genap berusia 15 tahun, maka dia secara otomatis menjadi orang yang balik. Kemudian untuk tanda yang ketiga dari tanda-tanda balik ini adalah wal haidu fil unsa litis aisinin, yakni haid atau menstruasi khusus bagi perempuan saat dia berusia 9 tahun. Nah, usia yang dimaksudkan musonef dalam pembahasan ini adalah hitungannya bukan menggunakan hitungan Masehi, tapi menggunakan hitungan Hijriyah. Nah, 9 tahun di sini pun bukan genap 9 tahun secara Komariah, bahkan ada lebihnya, yakni 10 hari. Sehingga apabila seorang perempuan ini mengeluarkan darah, akan tetapi usianya belum mencapai 9 tahun ini, maka dapat dipastikan darah yang keluar tersebut ini merupakan darah penyakit, atau penyebutannya yang lain adalah darah istihadah. Anak-anak semuanya yang kami banggakan, ketika ketiga tanda ini sudah ada pada diri kalian, maka kalian ini menjadi orang mukallaf, ya. Artinya orang yang sudah ditaklif atau orang yang sudah dibebankan untuk melaksanakan syariat-syariat dalam agama Islam, meliputi rukun Islam dan juga rukun iman. Sehingga kewajiban orang mukallaf yang pertama di sini adalah kalian harus belajar mengenai tata cara bersuci, tata caranya sholat, tata caranya puasa, tata caranya zakat, bahkan juga tata caranya haji. Ini tinjauan dari segi rukun Islamnya. Adapun dari rukun iman, maka kewajiban seorang mukallaf ini adalah mempelajari mengenai sifat-sifat Allah, baik sifat wajib, mustahil, maupun sifat jaiz. Pun demikian dengan iman kepada malaikat, maka wajib mengetahui 10 nama malaikat beserta dengan tugasnya. Untuk iman kepada Rasul, ini wajib mengetahui nama-nama Nabi ataupun Rasul sebanyak 25. Untuk iman kepada kitab, ini wajib mengetahui nama-nama kitab yang telah diturunkan Allah selain daripada Al-Quranul Karim. Jadi kewajiban-kewajiban yang melekat pada diri seorang mukallaf, ya. Mukallaf itu artinya adalah orang yang sudah akil, berakal, dan juga sudah balik, maka wajib mempelajari daripada syariat-syariat Islam yang meliputi rukun Islam dan juga rukun iman. Sebenarnya tidak hanya diwajibkan mempelajari, tapi pun juga sudah diwajibkan untuk melaksanakan perintah-perintah dalam syariat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, anak-anak semuanya yang kami banggakan, terkait dengan hal ini, maka di kajian-kajian fikih itu sudah ditegaskan bahwasanya orang tua ini harus mendidik putra-putrinya untuk melaksanakan ataupun untuk membiasakan mengerjakan syariat Islam ini sejak usia 7 tahun. Baik kepada laki-laki maupun perempuan. Nah, ketika perempuan ataupun laki-laki ini sudah mencapai usia 10 tahun, ketika diperintah orang tua untuk melaksanakan sholat misalnya, kemudian si anak tersebut tidak mau, maka orang tua diperbolehkan memukul kepada anaknya itu. Hanya saja yang perlu diingat adalah pukulannya ini bukan pukulan yang keras seperti itu, bukan. Tapi pukulan yang penuh dengan kasih sayang. Agar anak yang bersangkutan ini terbiasa menjalankan perintah-perintah Allah dalam agama Islam dan
kedepannya ketika sudah dewasa itu nggak perlu lagi diperintahkan. Bahkan di sini anak-anak semuanya yang kami banggakan, perlu kita ketahui bersama bahwasanya ada kewajiban bagi orang tua, baik dari ayah ataupun dari ibu, hukumnya adalah fardu kifayah untuk mengajarkan anak-anaknya tentang toharoh, tentang bersuci, ya. Meliputi daripada alat bersuci itu apa saja, kemudian cara-cara bersuci itu bagaimana, dan seterusnya. Kemudian pun juga mengajarkan anak-anak mereka untuk melaksanakan sholat, ya. Karena sholat ini merupakan tiangnya agama, sehingga barang siapa yang mendirikan sholat dengan penuh istiqomah, maka dia termasuk orang yang menegakkan agama. Sebaliknya, kalau orang ini tidak sholat ataupun mungkin juga jarang melaksanakan sholat, maka secara tidak langsung dia sudah melemahkan, bahkan merobohkan agamanya sendiri. Selain daripada wajib bagi orang tua untuk mengajarkan mengenai toharoh dan sholat, ini pun mengenai wasairoh syara'i dan juga syariat-syariat Islam yang lain. Ya, syariat-syariat Islam yang lain ini pun juga wajib hukumnya bagi orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka. Nah, kemudian untuk biaya pendidikannya atau biaya pengajarannya ini diambilkan dari harta orang tua itu sendiri. Terutama dalam hal ini adalah dibebankan kepada seorang ayah. Nah, manakala seorang ayah ini tidak mampu membiayai pendidikan anaknya, maka ini diambilkan dari harta ibunya. Nah, kalau ibunya ini pun tidak mampu, maka ini dibebankan kepada walinya yang lain. Nah, semisal walinya yang lain pun juga tidak mampu, maka diambilkan dari baitul mal, atau dalam hal ini adalah dibebankan kepada para pemerintah setempat. Nah, kalaupun dari pemerintah tidak ada pembiayaan untuk pendidikan agama ini, maka hal ini akan ditimpakan kepada orang-orang kaya dari kaum muslimin yang dermawan. Jadi urutannya seperti itu. Pada intinya tidak menggantungkan kepada orang lain, tapi lebih menitik beratkan kepada orang tua, sehingga hukum mendidik anak-anaknya dalam masalah agama ini adalah fardu kifayah. Yang artinya kalau ayah tidak mampu memenuhi pembiayaan tersebut, maka diambilkan dari harta sang ibu. Demikian anak-anak untuk kajian yang ke-6 ini, mudah-mudahan tanda-tanda balik yang sudah ada pada diri kalian ini bisa menyadarkan kembali, bisa mengingatkan kembali bahwasanya status kita saat ini, status kalian saat ini adalah menjadi seorang yang mukallaf. Seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami berharap mudah-mudahan kajian ini bisa memberikan manfaat dan bisa memberkahi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.